Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Sepertinya menjadi abadi tidak mungkin bagi seseorang dengan kepribadian jelek saya. Hehe, setidaknya Banteng dan Xian Chengtian juga tidak bisa mendapatkannya. Kami turun ke penguasa hidup dan mati, Li Xingchen, dan penguasa bencana itu. Raja penyihir hitam tertawa. Mungkin tidak, kata Li Qiye. Mengapa demikian? Raja bertanya. Akar Lord of Calamities bukanlah dirinya sendiri karena kesengsaraan datang ke tempat lain. Dia dapat menanggungnya tetapi kesengsaraannya datang kemudian. Jika dia tidak bisa menyelesaikan yang saat ini, bagaimana dia akan melampaui miliknya sendiri di masa depan? Jalan masih panjang, kata Li Qiye. Sepertinya jalan Li Xingchen yang tidak berubah juga tidak akan berhasil. Kata Raja, keheningan waktu memungkinkan banyak peluang di dunia ini dan tentu saja, dia melakukannya dengan baik. Namun, ini adalah bila bermata dua dengan banyak keterbatasan. Dia harus melepaskannya untuk melampauinya. Kata Li Qiye, hah, jadi masalahnya sama denganku. Akar kami adalah apa yang membuat kami hari ini. Kata Raja, ya, dan kamu harus meninggalkannya untuk mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Kata Li Qiye, apakah itu sebabnya kamu melepaskan kehidupan abadi dan kehancuranmu juga? Raja bertanya, siapa yang memberitahumu ini? Li Qiye tersenyum. Kurasa, Raja mengangkat bahu, Zhan Sansheng berpikir untuk membakar pohon itu dan menggunakan banyak metode. Namun, dia menemukan bahwa pohon primordial tidak bisa dibakar, sama halnya dengan akarmu. 9 dunia, Li Qiye tersenyum. Ya, dia mencoba membalikkan waktu dan menghancurkan duniamu dan pada gilirannya, menghancurkanmu. Kata Raja, ini adalah ide yang mudah dilakukan oleh surga jahat. Li Qiye tersenyum. Itu tidak bisa dilakukan, jadi saya memikirkan sesuatu yang lain. Kamu bisa saja memindahkannya ke dunia ini, jadi kamu sendiri tidak bisa dihancurkan lagi. Raja membelai dagunya. Li Qiye menatap Cakrawala sebentar sebelum tersenyum, yah, dunia atau satu orang, salah satu tidak bisa benar-benar menjadi abadi atau tidak bisa dihancurkan. Itu hanya akan menjadi beban pada akhirnya. Alam abadi sejati adalah pengecualian. Saya tidak tahu itu bisa ditransfer. Raja bergumam. Li Qiye tidak menjawab pertanyaan ini dan bertanya, bagaimana dia mencoba membakar pohon itu. Beberapa cara berbeda. Raja tertawa, jangan salahkan saya, bangsawan muda, hehe, Anda tahu saya bukan pembudidaya yang berbudi luhur. Mereka mencoba menggoda saya jadi saya datang untuk melihatnya. Semua upaya itu gagal jadi dia selalu mencari sesuatu. Apa? Li Qiye bertanya. Saya tidak yakin, sejenis api yang ditinggalkan oleh tuannya. Saya tidak tahu apakah itu bisa membakar pohon Anda. Dia bersikeras tentang tuannya meninggalkan satu. Raja melambaikan tangannya. Begitu, dia percaya dia mengerti tuannya. Li Qiye tampak geli. Siapa tahu? Beberapa guru percaya diri untuk mengenal murid-murid mereka. Xian Chengtian adalah panggilan bangun. Kata Raja, jadi Anda memiliki bagian yang adil dari bisnis yang teduh, berdiri bahu-membahu dengan banyak kelompok. Li Qiye berkomentar, tidak mungkin. Raja menjadi terkejut dan tersenyum kecut, saya hanya penasaran, itu saja, dan hanya pergi untuk melihat-lihat. Anda tahu saya, bangsawan muda, saya tidak keras kepala seperti Banteng dan tidak memiliki perseteruan melawan siapapun. Saya mengunjungi kedua surga untuk bersenang-senang. Begitukah? Li Qiye tersenyum. Ekspresi Raja berubah dan dia segera menjawab, bangsawan muda, sudah kubilang, langit dan bumi adalah saksiku. Saya hanya bayi yang lucu dan polos, itu saja. Primal Yin Ghost Immortal datang kepadaku sebelumnya dan ingin aku melakukan beberapa hal. Pembayarannya bagus tetapi saya bukan tipe orang yang memilih uang daripada prinsip. Hal apa?
Li Qiye bertanya. Bantu dia melarikan diri dari kendali Fiendis Ground. Raja berkata, idenya baik-baik saja, hanya eksekusinya yang terlalu tidak menyenangkan bagi saya. Saya tahu dia pergi ke surga tertinggi dan meminta bantuan Xian Chengtian nanti, hanya itu yang saya tahu karena saya tidak tertarik. Dia seharusnya tahu konsekuensinya ketika dia menyerah pada keinginan. Kata Li Qiye, dia pikir dia bisa mengendalikannya. Raja tertawa. Keinginan adalah nyala api yang tak terkendali, alasan keberadaan Fiendis Ground dan Evil Transformation. Kata Li Qiye, jenius selalu sombong. Raja tertawa. Kamu sombong meskipun bukan jenius, selalu memuntahkan omong kosong tentang kuil Lankavatara. Kata Li Qiye, bangsawan muda, aku tidak memiliki niat buruk terhadap mereka. Hanya saja keledai botak itu menganggap akar saya jahat dan mencoba menekan saya. Kata Raja, mereka tidak sepenuhnya salah. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Haha, itu bukan urusan mereka jika aku menjadi iblis. Raja berkata, jika saya benar-benar jahat, saya akan mengunjungi kuil mereka sejak lama. Semuanya sudah di masa lalu. Setidaknya, kamu melakukan pekerjaan dengan baik dengan hati daomu. Li Qiye menepuk pundaknya. Haha, aku tahu lebih baik karena jika aku melakukan sesuatu, leluhur terpencil akan membunuhku di hadapanmu. Ini juga berlaku untuk banteng. Kata Raja, di satu sisi, mereka melindungi Anda. Kata Li Qiye, benar. Raja membelai dagunya. Li Qiye memperhatikan sesuatu dan memusatkan pandangannya pada puncak yang jauh. Api matahari berdenyut di dalam gua. Sumbernya adalah seorang pria parubaya dengan rambut emas. Dia tampak seperti penguasa para dewa, nyala api mataharinya bisa membakar segalanya. Dia menggunakannya untuk menjebak makhluk kecil yang menyerupai paus. Tubuhnya bersinar samar dengan cahaya gelap, tampaknya telah menyatu dengan kulit abu-abunya. Vena bisa dilihat karena cahaya. Meski terlihat lucu, cahayanya bisa menghentikan gelombang api matahari. Sayangnya, itu terlalu mudah untuk bertahan lama melawan pembudidaya yang kuat. Pria itu bisa melihat hasil yang tak terhindarkan dan meraung, mengintensifkan apinya. Raja mengikuti tatapan Li Qiye dan mengamati kontes. Beberapa anggota Desolate Frontier mampu. Dia tersenyum, tidak mudah menumbuhkan afinitas matahari ke tingkat ini. Dia berada di atas kepalanya, berpikir Dark Cloak Beast ini adalah harta karun. Ini tidak akan berakhir dengan baik. Raungan mengerikan menyebabkan seluruh Star Ocean bergetar. Mereka yang bersembunyi dalam kegelapan benar-benar terintimidasi. Ibu ada di sini. Raja tertawa. Oh, binatang yang ditekan itu menjawab teriakan itu. Ledakan. Sosok besar muncul, jauh lebih besar dari paus. Itu memiliki sepasang tangan, satu memegang pedang tulang giok. Pria itu mendengar raungan itu dan menyadari bahayanya. Ledakan. Dia menambahkan lebih banyak pulsa matahari untuk menekan yang muda. Haha, bocah ini sudah mati, itu Raja Star Ocean. Itu akan memakannya ketika itu datang. Raja menertawakan penderitaan orang lain. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan melemparkan tulang itu ke tangannya. Mendesah. Itu membubung seperti meteor untuk pria parubaya itu. Siapa? Yang terakhir mendongak dan melihat Li Qiye di puncak yang berbeda. Saat dia terganggu, tulang itu menghancurkan api mataharinya. Menjerit. Bayi makhluk itu memanfaatkan ini dan menembakkan lebih banyak denyut nadi gelap. Ledakan. Mereka berkumpul menjadi balok, menyebabkan pria itu memasuki tahap pertahanan. Sayangnya, ini tidak cukup. Penghalangnya runtuh dan balok itu meledakkannya terbang. Dia jatuh ke bawah, muntah darah sebelum berteriak kesakitan. Sinar itu berlanjut dan mengirimnya keluar dari Star Ocean. Lebih baik daripada menjadi makanan di sini, kurasa. Aku ingin tahu apakah aku harus memakan makhluk ini. Raja berkomentar, lihat dirimu, berjemur dalam rasa sakit orang lain. Kata Li Qiye, haha, aku menghormati leluhur Desolate tapi tidak peduli dengan anggota Desolate Frontier. Merawat anak-anak ini akan membuat semua orang lelah. Kata Raja,
Tidak salah. Li Qiye mengangguk, tapi pada catatan yang sama, kultivasi Anda harus diturunkan. Tolong, aku tidak ingin berjalan-jalan dengan beban itu. Raja menolak. Itu harus dilakukan, hanya 4 murid. Kata Li Qiye, itu akan membuat saya lelah dan ditambah lagi, mereka tidak begitu berbakat. Jika saya harus memilih, saya lebih suka beberapa jenius. Raja mengeluh. Apa yang akan dipikirkan Orchid Core yang Nobel dan yang lainnya jika mereka mendengar penilaiannya? Mereka baik dan hati Dao mereka bisa dipoles, belum lagi unik. Mungkin seseorang akan mewarisi warisanmu. Kata Li Qiye, saya akan mati karena marah sebelum itu. Kata Raja, guru biasanya dibuat gila oleh murid-murid mereka dengan satu atau lain cara. Li Qiye berkata, tentu saja, tidak apa-apa jika Anda tidak ingin mewariskan warisan Anda. Bukankah ini terlalu dini? Kata Raja, keberuntunganmu berbeda dari kultivasi dunia ini. Apakah Anda akan menunggu sampai Anda berada di ranjang kematian Anda? Selain itu, mengapa ada jenius yang memilih gaya menyimpang Anda daripada gaya konvensional dengan jalan yang jelas menuju keabadian? Kata Li Qiye, menyimpang. Sihir hitam saya adalah satu-satunya dalam sejarah, tak tertandingi. Raja memprotes. Itu pendapatmu, orang lain mungkin tidak melihatnya dengan cara yang sama. Kata Li Qiye, benar, Raja bergumam. Keempat bocah itu tidak buruk, mereka akan menerima senimu. Selain itu, Grand Dao mereka belum lengkap sehingga akan lebih mudah bagi mereka untuk belajar. Li Qiye menepuk pundaknya lagi, saya yakin Anda tidak ingin meluangkan waktu untuk bepergian melintasi 3 abadi untuk menemukan murid yang lebih cocok. Itu akan memakan waktu lama. Raja mengakui, mengambil seorang murid juga masalah takdir, bukan hanya bakat. Kata Li Qiye, oke, bangsawan muda, aku akan mengambilnya. Raja mengalah, tetapi jika saya harus membawa beban itu sepanjang hari, bukankah seharusnya saya diberi hadiah? Lihat, jalan menuju keabadian ada di sana. Jangan ragu untuk mencoba kehancurannya. Li Qiye tersenyum dan menunjuk ke puncak ke-13. Saya tidak ingin mencoba karena Jiangba tidak bisa mengatasinya, itu hanya akan memberi saya penderitaan yang tidak perlu tanpa jaminan untuk melampaui siapa saya sekarang. Kata Raja, ya. Dan kamu mungkin juga tidak membutuhkan kehancuran. Mengulang kultivasi Anda dapat menghasilkan perbaikan. Kata Li Qiye, atau aku bisa menjadi lebih buruk, tidak ada jaminan sama sekali. Raja mengeluh, itu tergantung padamu, jalannya sudah ada. Kata Li Qiye, yah, aku tidak akan memilih jalan leluhur desolate, aku baik-baik saja dengan jalanku. Raja menyatakan, lebih suka menjadi kepala ayam daripada ekor burung phoenix. Li Qiye bertanya, kepala ayam masih kepala. Raja tertawa, saya puas sebagai penguasa tertinggi dan yah, abadi mungkin bukan alam tertinggi. Iya, Li Qiye mengangguk, gadis itu dan yang lainnya masih memiliki jalan panjang. Beberapa mungkin tidak bertahan, kurasa tidak perlu menjadi nomor 1. Menjadi nomor 3 sudah cukup. Raja menghibur dirinya sendiri. Nomor 3, Li Qiye memberinya mata. Samping. Nomor 5, Raja kehilangan kepercayaan diri dan berkata, kalau begitu, 8. Dia melengkungkan dadanya dan berkata, tidak, 10 serendah yang akan saya pergi. Siapa lagi yang lebih kuat dariku? Hanya kamu yang tahu jawabannya. Li Qiye menjawab, ledakan. Gelombang panas muncul dan sesosok mengendarai ombak Star Ocean. Matahari menemaninya, menghancurkan daerah itu dengan api. Tenaga surya ini berasal darinya sendiri, membuatnya terlihat seperti dewa matahari. Tujuannya adalah Li Qiye dan puncak raja. Matanya berdenyut terang seperti 2 matahari, mampu membakar bumi. Dia terkejut melihat naga emas tergantung di puncak. Saya Raja Surya dari perbatasan terpencil. Tuan-tuan, bolehkah saya bertanya dari mana kalian berdua berasal? Raja berbicara dengan jelas dan percaya diri. Kata-katanya berdenyut dengan suhu yang luar biasa karena dao besarnya.
Dia adalah dewa yang sunyi tetapi masih terdaftar di antara 12 kaisar Desolate Frontier. Bagaimanapun, dia berada di tahap jangkauan surga, cukup baginya untuk mendominasi dunia lama ketika tidak menghitung leluhur primal. Nyala api mataharinya juga sangat kuat, tidak pernah padam sampai tidak ada yang tersisa dari lawan. Tenaga surya, bulan, apapun, pergi, jangan ganggu makan kita. Raja penyihir hitam melambai dengan acuh tak acuh. Sikapnya menyinggung Solar yang matanya menyipit saat dia berbicara, Tuan, Star Ocean milik Desolate Frontier. Bukan tidak masuk akal bagimu untuk menyatakan gelar dan afiliasimu. Aku leluhurmu. Li Qiye tersenyum dan berkata, pergi. Anda, ekspresi Solar menjadi jelek. Sikap lelaki tua itu cukup menyebalkan tetapi sekarang, ini adalah penghinaan langsung. Ini mirip dengan bertemu orang asing yang mengaku sebagai leluhurnya. Perkelahian tidak bisa dihindari. Dia memfokuskan pandangannya tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang Li Qiye. Adapun raja, pria ini tampak misterius tetapi lebih dari jenis penipu. Tuan, mengapa Anda harus menghina saya? Solar menjadi tenang dan berkata, menunjukkan kebajikan. Bodoh. Leluhurmu menyelamatkanmu lebih awal namun kamu masih mengalirkan mulutmu. Berlututlah di hadapannya dan tunjukkan rasa terima kasihmu. Raja penyihir hitam menggelengkan kepalanya. Ini terdengar lebih tidak masuk akal, memintanya, dewa terpencil surga, untuk berlutut di hadapan bocah biasa. Ini mirip dengan meludah di wajahnya. Perbatasan terpencil kita tidak memiliki leluhur seperti itu. Ketika ekspresinya menjadi gelap, keilahiannya berubah menjadi pisau tajam yang mampu mengelupas daging sedikit demi sedikit. Tidak apa-apa, aku memaafkan ketidaktahuanmu karena menghormati leluhurmu. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Solar menganggap ini sebagai penghinaan pada cedera. Pria itu bertindak tinggi dan tinggi, memilih untuk memaafkannya. Begitu. Solar tertawa karena marah dan berkata, jika kamu mengaku sebagai leluhurku, aku akan melebih-lebihkan diriku sendiri dan melihat seberapa mampumu. Ledakan. Solar melepaskan semua kekuatannya, menyulap domain berapi-api di sekitar puncak. Ombak mengalir cukup tinggi untuk membakar bintang. Dia tumbuh lebih besar menjadi ukuran dewa kolosal. Domain itu sendiri hanya mencapai pinggangnya. Nyala apinya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya dalam keadaan ini. Dia menumbuhkan sepasang tanduk dengan panas terbesar. Badai terpancar dari mereka dan menyapu bintang-bintang. Tuan, tolong beri saya petunjuk. Solar menantang dengan gemuruh. Sai, mengingat kultivasimu, kamu tidak lebih dari sarapan untuk makhluk di sini namun kamu menginginkan petunjuk dariku. Li Qiye berkata sebelum bersiul. Gemuruh. Ibu Darkloop telah bersembunyi selama ini dengan bayinya di punggungnya. Meski penasaran, mereka tidak berani mendekati Li Qiye dan Raja. Setelah menerima perintah peluit, bayi itu dengan bersemangat meneriakkan sesuatu. Sang ibu segera melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan muncul di atas kepala Solar. Bam! Ia melakukan cambuk ekor, yang mampu menghancurkan kaisar. Letusan matahari. Solar menjadi terkejut dengan penyergapan yang tiba-tiba. Ekor ini menghancurkan domain dan kekuatan animanya. Keadaan avatar mulai runtuh. Ledakan. Pohon animanya muncul, memberinya lebih banyak kekuatan dari sebelumnya. Badai besar yang berapi-api mengalir ke atas ke ekornya, menarik semuanya ke dalam untuk kehancuran total. Sayangnya, lawannya adalah Raja Binatang Raksasa, terlahir dengan kekuatan luar biasa. Badai pembakarannya dipadamkan oleh ekornya, tampaknya selemah lilin. Dia dipukul berikutnya, dihancurkan dari Star Ocean lagi. Setelah dengan cepat berurusan dengan Solar Monarch, induk Darkloop Beast tidak pergi dan berenang melingkar di sekitar puncak. Pergi, untukmu. Li Qiye mengambil mayat naga emas dan melemparkannya ke binatang seperti paus. Ia dengan senang hati berteriak sebelum memegang mayat di mulutnya, menghilang keluar angkasa. Sai, aku masih belum kenyang tapi makananku dicuri, betapa menyedihkan. Black Witch Monarch mengeluh.
Aku kenyang. Li Qiye menepuk tangannya dan mengulurkan tangan, ingin pergi. Oke. Raja menghela nafas, sepertinya saya tidak mendapatkan apa-apa dari perjalanan ini, sayang sekali. Tidak ada. Anda memiliki 4 murid. Lebih baik latih mereka dengan baik, kata Li Qiye. Raja menjadi terdiam sejenak. Dia kemudian berbalik dan pergi sambil berteriak, hari lain, bangsawan muda, biarkan aku bebas sebentar. Li Qiye terkekeh dan menatap ke samudra bintang, memperhatikan semua binatang buas di sini. Selama sapuan visualnya, makhluk itu gemetar dan menahan napas. Yang satu tampak seperti gunung logam hitam, mampu menelan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Yang lain melayang di udara, mudah disalahartikan sebagai planet karena eksteriornya yang mirip bumi. Sayangnya, mereka semua memiliki naluri yang akurat dan merasakan siapa raja sebenarnya di sini. Mereka telah merasakan kekuatannya sebelumnya, tingkat abadi. Mereka tidak bisa melupakan leluhur terpencil, sipir yang memaksa mereka ke sini dan kekuatannya. Namun, pria ini tampak lebih menakutkan jika dibandingkan. Li Qiye tidak melakukan apa-apa lagi setelah pemindaian dan meninggalkan Star Ocean. Mereka menghela nafas lega, tidak ingin seseorang menjulang di atas mereka. Li Qiye kembali ke perbatasan terpencil dan mendarat di domain leluhur. Dia melirik pegunungan sebelum menetap di salah satu puncak utama. Itu memiliki danau dengan paviliun di dekatnya. Li Qiye memasuki satu ruangan dan melihat seorang gadis beristirahat di tempat tidur yang terbuat dari batu giok yang indah. Dia tidak lain adalah leluhur kebijaksanaan yang mengenali Li Qiye. Li Qiye melihatnya baik-baik sebelum menilai area tersebut. Ada momentum tertutup di sini, menyalurkan kekuatan Desolate Frontier untuk makanan. Tidak mudah untuk memulai dari awal. Li Qiye tersenyum. Dia tertidur lelap dan tidak bisa mendengarnya. Namun, pelindungnya terkejut dan meraung, siapa? Pelindung ini selalu dalam keadaan waspada meskipun tampaknya bermeditasi. Dia bisa merasakan penyusup saat mereka menginjakkan kaki di puncak. Sayangnya, bukan pria ini. Hanya ketika Li Qiye berbicara, dia menyadari kehadirannya. Ledakan. Aura kekaisarannya meledak saat dia memanggil avatarnya, seorang kaisar tertinggi yang mampu menghancurkan apapun di telapak tangannya. Dia memiliki rambut abu-abu dan wajah keriput seperti kulit jeruk. Namun demikian, matanya tampak seperti dua galaksi. Sinar apapun dari mereka bisa menembus bumi dan membunuh kaisar yang lebih lemah. Jangan khawatir atau kamu akan mengganggu istirahatnya. Li Qiye melambaikan tangannya dan menghilangkan auranya. Dia akhirnya menatapnya dengan baik dan menjadi membeku, tidak bisa mempercayai matanya. Ini bukan karena keunggulannya dalam kekuasaan tetapi dia mengenali wajahnya. Leluhur, dia segera bersujud. Kami belum pernah bertemu. Li Qiye sedikit mengernyit. Ya, leluhur, tapi guru sering membicarakanmu. Katanya, leluhur yang sunyi, kata Li Qiye. Ya, leluhur, dia menjawab dengan penuh hormat. Dia pikir ini adalah mimpi, memiliki keberuntungan untuk bertemu dengan sosok mitos yang disebut tuannya sebagai makhluk abadi sejati. Bangkit, siapa namamu? Li Qiye duduk di tempat tidur. Saya Dritri. Dia menjawab, kamu bukan anggota Desolate Frontier. Li Qiye melihat lebih dekat. Ya, leluhur, saya dari Stone Clearing School, katanya. Begitu, Li Qiye mengingat masa lalu dan benar saja, ada garis keturunan dengan nama ini sejak lama. Kami menolak setelah era leluhur Lin tetapi saya beruntung menerima bantuan. Katanya, sekolah Stone Clearing berubah dari sistem Dao menjadi sekte kecil pada zamannya. Namun, dia diambil sebagai pelayan oleh leluhur Desolate, kekayaan sejati. Dengan demikian, dia menjadi kaisar puncak. Menjadi pelayan leluhur Desolate itu bergengsi, tidak memalukan. Ketika leluhur Desolate meninggalkan dunia lama, dia membebaskan Dritri dari tugasnya. Yang terakhir kembali ke Stone Clearing School dan bertindak sebagai leluhur tertingginya. Sekte itu menjadi terkenal sekali lagi. Namun demikian,
dia tidak pernah melupakan kebaikan yang diberikan kepadanya sehingga dia bergabung dengan Desolate Frontier, mengubah Stone Clearing School menjadi anak sungai. Kamu bertanggung jawab atas perlindungannya. Li Qiye bertanya, ya, leluhur. Guru ingin saya menemani leluhur kebijaksanaan. Tempat tinggalnya yang biasa kembali ke sekte saya tetapi dalam beberapa hari terakhir, dia memilih untuk tinggal di sini di Desolate Frontier. Katanya, alasan besar mengapa leluhur terpencil tidak membawanya adalah untuk menjaga seseorang tetap dipercaya dengan leluhur kebijaksanaan. Inilah sebabnya mengapa hanya sedikit murid yang tahu tentang leluhur kebijaksanaan meskipun perannya pernah menjadi penting. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di Stone Clearing di bawah perlindungan Kaisar Dritri. Dia kembali ke masa kanak-kanak tanpa masalah dengan pelindung yang begitu cakap. Anda telah melakukan pekerjaan yang terpuji, terbukti dengan proses yang lancar. Li Qiye mengangguk setuju. Saya melakukan yang terbaik untuk melaksanakan perintah guru. Saya tidak berani membiarkan komplikasi apapun. Kata Dritri. Kamu mengikutinya untuk waktu yang lama tetapi tidak ada terobosan. Li Qiye berkomentar. Dia menundukkan kepalanya karena malu dan berkata, Tuan tidak bersalah, saya terlalu bodoh. Tidak sama sekali. Aku melihat daomu, tegas dan tangguh di setiap langkah. Terobosan itu mungkin, kata Li Qiye. Apakah itu benar? Kegembiraan adalah reaksi pertamanya tetapi keraguan datang berikutnya. Rumor mengatakan dia telah mengikuti leluhur Desolate lebih lama dari Xianting atau Dewa Kun Utara. Meski lebih kuat, mereka tetap memanggilnya sebagai kakak senior. Beberapa orang mungkin menganggap kultivasinya mengesankan, seorang kaisar jalan batas meskipun menjadi seorang pelayan. Namun, dalam arti lain, stagnasinya tampaknya gagal setelah menerima bimbingan dari leluhur Desolate. Apakah tahun-tahun itu terbuang? Apakah menurutmu aku salah? Li Qiye tersenyum. Tentu saja tidak, leluhur. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, hanya saja aku belum berani menerobos. Dan mengapa demikian? Dia bertanya. Saya merasa bahwa saya tidak siap, fondasi Dao saya membutuhkan pemolesan lebih lanjut. Dia berkata dengan lembut, guru menggunakan kehancuran yang tak terhitung jumlahnya untuk membuktikan daunnya. Saya tidak berani mencoba persidangan, tetapi saya tetap harus melakukannya pelan. Ini terlalu konservatif. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Saya rasa itu tidak cukup. Kecuali itu benar-benar kokoh, aku tidak akan mampu menanggung kesengsaraan. Katanya, mengapa kurangnya kepercayaan diri? Li Qiye bertanya. Dia ragu-ragu sebelum menjawab, saya melihat kesengsaraan Kaisar Zheng. Dia sangat berbakat dan daunnya luar biasa, jauh lebih unggul dari kami. Sayangnya, dia tidak bisa menahannya. Tapi kamu juga menyaksikan cobaan kehancuran tuanmu. Li Qiye tersenyum. Yah, guru adalah eksistensi tertinggi yang tak tergoyahkan. Aku, seorang serangga, tidak berani membandingkan diriku dengannya. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan dengan hati daunnya. Katanya, dalam benaknya, tuannya adalah makhluk abadi terbesar yang keinginannya melintasi semua tiga abadi. Aku mengerti apa yang kamu lewatkan. Li Qiye berkata, terlalu pragmatis dan sistematis dengan fondasi Dao Anda, tetapi hati Dao lebih dari sekadar solid. Ini juga tentang keberanian. Hati Dao tuanmu tak tergoyahkan sekarang, bukan di awal. Keberanian adalah apa yang membawanya ke sana. Benar, dia mengerti maksudnya. Kamu hanya fokus pada hati daunnya yang tak tergoyahkan tetapi melupakan keberaniannya. Karena kamu sangat takut pada kesengsaraan, ketakutan ini akan menjadi kejatuhanmu suatu hari nanti, alasan jantung daomu gagal. Li Qiye menambahkan, leluhur, saya tidak pernah goyah sebelumnya saat saya melangkah selangkah demi selangkah. Apakah ini masih belum cukup? Dia bertanya, tidak ada masalah dengan tindakanmu, tapi hati Dao lebih dari sekadar kewaspadaan. Itu membutuhkan keberanian untuk berpartisipasi aktif. Kata Li Qiye. Begitu, dia bergumam, tanpa keaktifan,
kamu akan jatuh ke dalam ketakutan pada waktunya. Li Qiye berkata, penguasa tertinggi tertentu percaya bahwa mereka dapat menjaga hati Dao mereka selamanya sampai waktu melelahkan mereka. Pada akhirnya, mereka goyah. Mengapa? Karena mereka kehilangan keberanian mereka. Dan itu akan terjadi padaku. Dia bertanya, kamu masih terjebak di jalur batas, tidak berani mengambil langkah selanjutnya selama masa jayamu. Vitalitas Anda pada akhirnya akan berkurang dan Anda akan cenderung tidak melakukannya saat itu. Belum lagi tindakannya, Anda akan menghentikan tujuan untuk mendapatkan anima primal pada akhirnya, digantikan dengan hanya ingin hidup lebih lama. Para penguasa yang ragu-ragu tidak berbeda. Li Qiye menghela nafas selama penjelasan, mereka menjaga hati Dao mereka sekali, karenanya kesuksesan mereka. Masalahnya adalah kehilangan keberanian mereka pada akhirnya. Tanpa keberanian mendorong mereka maju, tekad mereka runtuh. Melindungi hati Dao juga membutuhkan keberanian. Dia menjadi basah kuyup oleh keringat dingin setelah mendengarkan. Ya, atau kamu akan mandek meskipun memiliki fondasi Dao yang paling kokoh. Kamu harus mengambil langkah selanjutnya, kata Li Qiye. Dan di sini saya pikir saya memiliki rencana yang tepat. Dia berkata dengan getir, tidak ada yang mutlak, bahkan surga yang tinggi membuat kesalahan, apalagi makhluk hidup. Apakah kamu sebanding dengan surga yang tinggi? Li Qiye tersenyum. Tentu saja tidak. Dia membungkuk. Kesengsaraan dan kehancuran meninggalkan kesan yang mendalam padamu, bahkan traumatis. Anda harus mengumpulkan keberanian untuk keluar dari bayang-bayang mereka. Kata Li Qiye, saya akan melakukan yang terbaik. Katanya, tidak perlu menunggu, sekarang saatnya. Li Qiye memerintahkan. Sekarang, dia menjadi terkejut. Tidak, apakah kamu akan bersiap untuk 10.000 tahun lagi? Li Qiye tidak senang dengan tanggapannya. Dia tersenyum canggung, awalnya ingin mempersiapkan lagi. Tentu saja, dia tidak memiliki garis waktu dalam pikiran. Terserah kamu dan kamu sendiri sekarang, langkah selanjutnya ini. Kata Li Qiye sebelum pergi. Bersambung,